tiba, Ramadan tiba. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Dan semoga setiap jiwa diberikan ampunannya, dan semoga hapus semua kesalahan setiap jiwa. Marhaban ya Ramadan, 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 marhaban ya Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'azza jundah wa hazamal ahzaba wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, yang kita hormati, kita takdimi Bapak Ibu Dewan Guru SMP Negeri 57 Surabaya, yang kita banggakan adik-adik siswa-siswi SMP Negeri 57 Surabaya. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita bisa bertemu bersama, berkumpul bersama secara virtual, secara online. Mudah-mudahan ini tidak mengurangi semangat kita dalam bertolabul ilmi, dalam beribadah di masa pandemi ini, terutama pada bulan Ramadan. Dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada kesempatan ini dicatat oleh Allah sebagai amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mudah-mudahan terhaturkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat rahimakumullah, kita patut bersyukur kepada Allah karena pada kesempatan ini kita masih ditakdirkan oleh Allah untuk bisa ketemu bulan Ramadan. Bulan yang penuh dengan barakah, bulan yang penuh dengan rahmat dan ampunan Allah. Kenapa kita harus mensyukurinya? Karena banyak saudara-saudara kita yang sebenarnya ingin ketemu bulan Ramadan tetapi sudah dipanggil terlebih dahulu oleh Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak kemarin ketika masih tinggi-tingginya kasus corona di negara kita. Hampir tiap hari kita mendapatkan berita kematian saudara-saudara kita. Mereka sebenarnya sangat ingin ketemu bulan Ramadan, tapi karena ditakdirkan oleh Allah, dipanggil terlebih dahulu oleh Allah, maka mereka pun tidak bisa ketemu bulan Ramadan. Maka tentunya kita harus bahagia, kita harus senang, bersyukur kepada Allah bisa ketemu bulan Ramadan pada tahun ini. Hadirin hadirat dan adik-adik siswa yang kami banggakan, tentunya kegembiraan itu bukan hanya berupa euforia saja, bukan hanya senang-senang saja, tetapi kebahagiaan kita bisa ketemu bulan Ramadan kita wujudkan dengan peningkatan amal ibadah kita pada bulan ini. Rasulullah Muhammad SAW dulu ketika masuk bulan Ramadan seperti ini, beliau juga memberikan kabar gembira kepada para sahabatnya
yubashiru ashabuhu bikudumi Ramadan. Rasulullah biasa memberikan kabar gembira kepada para sahabat dengan datangnya bulan Ramadan ini. Kenapa demikian? Karena memang di dalam bulan Ramadan ini penuh dengan banyak pahala. Tuftahu abwabus sama, sampai digambarkan oleh Rasulullah pintu-pintu langit dibuka oleh Allah. Dalam riwayat yang lain tuftahu abwabul jannah, digambarkan oleh Rasulullah saking diobralnya pahala pada bulan Ramadan, pintu-pintu surga dibuka oleh Allah. Wa tuhlaku fihi abwabul jahim, dan ditutup rapat pintu-pintu neraka pada bulan Ramadan ini. Saya kira dalil-dalil seperti ini banyak kita jumpai, banyak kita dengar dalam ceramah, khutbah dan lain sebagainya. Maka tidak salah karena begitu hebatnya bulan Ramadan, kita layak bahagia, gembira ketemu bulan Ramadan. Sehingga orang dulu hadirin, mereka men-setting sedemikian rupa bagaimana agar keluarga senang, gembira masuk bulan Ramadan. Termasuk para ulama dulu, mereka berharap bisa ketemu bulan Ramadan itu 6 bulan sebelum Ramadan. Beda sama kita. Jujur kalau kita ini ditanya apakah senang datang bulan Ramadan, mungkin jawaban kita senang ketika hari pertama, kedua, ketiga. Tapi kalau sudah hari kelima dan seterusnya, jawaban kita rata-rata ingin segera masuk hari raya. Tetapi orang dulu, para ulama dulu tidak. 6 bulan sebelum bulan Ramadan mereka sudah berharap dan berdoa kepada Allah agar hidupnya disampaikan pada bulan Ramadan. Hadirin hadirat, adik-adik yang kami banggakan, oleh karena itu mari kita bahagia, gembira, senang masuk bulan Ramadan. Kita nikmati bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Makanya orang dulu itu kalau kita lihat ya, mohon maaf, orang dulu itu banyak sekali kegiatan-kegiatan yang sebenarnya makna di dalamnya adalah bagaimana membuat kita bahagia masuk bulan Ramadan. Apa contohnya? Kalau di beberapa daerah itu ada namanya megengan. Menjelang Ramadan itu ada megengan. Nah, sebenarnya megengan itu adalah ekspresi kegembiraan kita masuk bulan Ramadan. Makanya kalau kita nyari dalil megengan dalam Quran secara tekstual, nggak akan kita temukan. Nggak ada dalam Al-Quran itu al-megenganu khairun minar rebahan, nggak ada. Secara tekstual kita tidak akan menemukan kata megengan di dalam Al-Quran maupun hadis. Rasulullah dulu pun tidak pernah mengadakan megengan. Tetapi secara substansi di dalam megengan itu banyak sekali nilai-nilai ajaran Islam. Di antaranya sebenarnya adalah itu ekspresi kegembiraan kita bisa ketemu bulan Ramadan. Karena memang Rasulullah mengajarkan seperti itu, gembira dengan datangnya bulan Ramadan. Hadirin hadirat, adik-adik yang kami hormati, kami banggakan, orang dulu itu dengan begitu pinternya mengajarkan sebuah ajaran Islam itu tanpa menggunakan kata Islam atau nama Islam. Karena ini adalah bagian dari akulturasi agama dan budaya, bagaimana mengajarkan agama kepada masyarakat sehingga mudah diterima oleh masyarakat. Termasuk orang dulu kalau sudah datang bulan Ramadan begini, membiarkan anaknya, mereka tidur di masjid, bahkan malamnya pun tidur di masjid. Ketika sahur mereka mengadakan patrol. Ya, patrol itu sebenarnya secara substansi mereka senang-senang pada bulan Ramadan ini. Ya.
Termasuk mohon maaf ada petasan, merconan, itu sebenarnya secara nilai sebenarnya bagaimana mengajarkan dan memberikan kebahagiaan pada masyarakat. Tapi mohon maaf, ya, jangan kemudian dengan alasan gembira malah merugikan dirinya sendiri, merugikan masyarakat, mengganggu masyarakat. Kalau seperti itu jelas nggak boleh. Kalau tindakan kita dengan petasan itu merugikan diri, membahayakan diri, dan merugikan orang lain, maka dalam ajaran Islam jelas itu dilarang. Kalau orang dulu biasa main petasan karena memang dulu mereka main petasan di lapangan, main petasan di sawah dan seterusnya, dan zaman itu belum canggih seperti sekarang. Ya kalau sekarang mau main petasan membahayakan diri dan membahayakan orang lain. Nah sehingga hal yang seperti itu perlu diganti dengan tindakan-tindakan lain yang sifatnya menggembirakan, menyenangkan masyarakat kita. Nah hadirin hadirat rahimakumullah, inilah Ramadan kita. Sehingga poin pertama, kita harus bahagia ketemu bulan Ramadan. Silakan disetting bagaimana wujud kegembiraan kita. Yang penting kegembiraan kita itu tidak boleh bertentangan dengan aturan agama dan aturan negara. Kaitannya dengan ini saya pernah ditanya oleh seseorang, Ustadz, orang puasa itu kan sehari makan 2 kali, kalau nggak puasa 3 kali. Ketika dia tidak puasa makan 3 kali, kalau dihitung-hitung umpama sekali makan itu 10.000, di luar Ramadan dia menghabiskan sehari 30.000. Tapi kalau di bulan Ramadan karena makan 2 kali maka sehari 20.000. Hitung-hitungannya mestinya dia bisa saving 10.000. 1 bulan berarti bisa saving 300.000. Hitung-hitungannya begitu. Tapi ternyata justru ketika masuk Ramadan kita malah defisit, kita malah pengeluarannya kadang jauh lebih banyak dibandingkan di luar bulan Ramadan. Kemudian saya bilang, ya sudahlah Pak, enggak apa-apa kalau memang itu diniati dalam rangka kita bahagia, kita senang-senang masuk pada bulan Ramadan. Karena memang kenyataannya begitu. Keluarga kita kalau di luar Ramadan kadang-kadang nggak pernah ngolek atau mungkin jarang ngolek, tapi ketika Ramadan rasanya ya kalau nggak buat kolek ya beli kolek atau beli makanan minuman yang kadang-kadang berlebihan. Ya, kalau di dalam batasan normal saya kira yaitu wajar-wajar saja karena bagian dari ekspresi kegembiraan kita bisa bertemu pada bulan Ramadan ini. Baik, ini poin pertama. Kita bahagia ketemu bulan Ramadan. Jangan sampai susah. Yang kedua, hadirin hadirat dan adik-adik, bahwa bulan Ramadan ini bulan yang mulia. Ya. Saking mulianya, ada sebuah hadis yang walaupun ini menjadi perdebatan kesohihannya, tetapi bisa kita jadikan sebagai landasan motivasi bagi kita untuk semakin rajin ibadah terutama pada bulan Ramadan. Hadis ini bunyinya begini. Sumtus shaimi tasbihun. Diamnya orang puasa itu baca tasbih. Jadi diamnya orang puasa itu bagaikan membaca tasbih. Ini jangan dimaknai secara tekstual ya. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ad-Dailami ya. Tapi sekali lagi jangan dimaknai secara tekstual. Ini nek cara basa Jawa niki itu paribasane ya. Orang puasa Ramadan terutama itu diem saja ya, paribasane kok meneng tok, itu sudah dianggap maca tasbih. Kalau bahasanya seperti itu,
Kalau diem saja dianggap membaca tasbih, apalagi membaca tasbih. Betapa banyak pahala yang kita dapatkan. Wong meneng tok wis dianggap maca tasbih. Jadi kita itu diem saja, itu sudah dianggap baca tasbih ini. Apalagi sekarang, sampai ikut taklim, ikut belajar, ikut pondok Ramadan, ikut kajian-kajian agama dan lain sebagainya. Ini punya nilai yang luar biasa. Ya. Yang kedua, karena bulan Ramadan itu bulan mulia, wa naumuhu ibadatun. Tidurnya orang puasa itu bagaikan ibadah, dianggap ibadah. Ya ini juga jangan dimaknai tekstual, jangan kemudian kita puasa Ramadan ini tidur terus, ya jangan. Itu keliru juga kalau seperti itu. Jangan kemudian kita tidur dibangunkan saudaranya, bangun terus bilang jangan ganggu orang ibadah. Ya jangan begitu. Ya. Ini juga sama dengan yang pertama tadi, ini baribasane ya. Sehingga maknanya gimana? Kalau tidur saja itu dianggap ibadah, apalagi ibadah. Kalau tidur saja dianggap ibadah, apalagi belajar agama seperti ini, mendengarkan ceramah seperti ini, apalagi baca Quran, apalagi ikut jamaah, sholat dan seterusnya. Betapa banyak pahala-pahala yang akan kita dapatkan ketika kita melakukan amal soleh pada bulan Ramadan. Yang ketiga, wa du'a'uhu mustajabun. Doanya orang puasa, terutama Ramadan, itu mustajabah, mudah dikabulkan oleh Allah. Ya doanya sama ketika di luar Ramadan, doanya ya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ketika bulan Ramadan doanya juga itu. Doanya sama, tapi kalau itu dilafalkan, dipanjatkan pada bulan Ramadan, maka status mustajab dan tidaknya itu berbeda. Makanya ketika kita puasa begini jangan lupa berdoa ya. Jangan lupa berdoa dan juga mendoakan. Ada beberapa doa itu yang memang mustajabah dan tidak. Dan di dalam ajaran Al-Quran, dalam ajaran hadis ya, kita diajarkan kapan waktu mustajabah, termasuk di mana waktu mustajabah. Itu di dalam ajaran Islam ada. Ya. Makanya kita sebagai seorang muslim ya harus mencari waktu yang tepat doa mustajabah itu kapan, di mana doa mustajabah itu kita lakukan. Ya kita harus berusaha ke sana, walaupun kadang-kadang kita mempunyai kemampuan dan kemauan yang berbeda-beda. Yang penting kita berusaha untuk mencari waktu, tempat di mana doa itu mudah dikabulkan oleh Allah. Nah, salah satunya adalah ketika kita puasa. Itu doa kita mudah dikabulkan oleh Allah. Makanya jangan lupa berdoa habis sholat. Jangan keburu langsung pergi. Ya, istilahnya orang dulu lamcing, salam, lencing, jangan. Ya, manfaatkan waktu setelah sholat itu kita berdoa kepada Allah, apalagi pada bulan puasa seperti ini. Termasuk menjelang berbuka, kita jangan lupa berdoa. Ya. Termasuk ketika sahur, sebelum sahur, atau waktu setelah sahur sambil nunggu sholat subuh, jamaah subuh, jangan lupa kita berdoa. Tapi ya mohon maaf, kadang-kadang doa kita ini kan lupa dengan etika. Ya, padahal orang berdoa itu harus mengikuti etika juga.
Mohon maaf kadang-kadang doa kita ini nggak jelas kok antara ndonga apa meksa. Ada orang berdoa itu lebih kelihatan meksonya daripada ndongane. Ya Allah, kalau rezeki saya di langit turunkan ya Allah. Kalau di bawah naikkan, kalau jauh dekatkan, kalau haram halalkan, kalau sulit gampangkan. Ini lebih banyak maksonya itu daripada ndonga. Loh, apa enggak boleh seperti itu? Boleh, itu doanya sholat duha. Tapi tidak tiba-tiba seperti itu. Dalam doa sholat duha kan kita puji dulu Allah. Inna duha'a duha'uka wal baha'a baha'uka wal quwata quwatuka. Kita puji dulu Allah. Loh, apa Allah butuh pujian? Tidak, ini etika. Kita puji dulu Allah, baru kemudian minta kepada Allah, in kana rizqi fis sama fa'anzilhu wa in kana fil ardi fa'akhrijhu, dan seterusnya. Baru kemudian ya Allah, kalau rezeki saya di langit turunkan, kalau di bawah naikkan, dan seterusnya. Malah ada yang berdoa, ya Allah, kalau dia jodoh saya jodohkan ya Allah. Kalau dia bukan jodoh saya, ya jodohkan ya Allah. Nah ini kan maksud. Kalau orang dulu itu diajari dongo, kalau dia jodoh saya jodohkan ya Allah, kalau dia bukan jodoh saya jauhkan ya Allah, kan begitu. Ini enggak ya. Kalau dia jodoh saya jodohkan ya Allah, kalau dia bukan jodoh saya ya jodohkan ya Allah. Karena Engkau Maha menjodohkan katanya. Jadi doanya orang puasa itu mustajabah, tetapi juga tentunya kita harus melihat bagaimana etika berdoa. Makanya jangan heran orang dulu itu ngajari istighosah. Istighosah itu kita lihatlah. Istighosah itu jauh lebih banyak mujinya kepada Allah daripada minta kepada Allah. Ya Allah, ya Qadim, ya Allah, ya Qadim, ya Sami, ya Basir, dan seterusnya. Itu muji semua kepada Allah. Kita lihat hanya berapa mintanya kita kepada Allah di dalam teks istighosah itu. Jadi para ulama dulu sudah mengajari kita seperti itu sebenarnya. Ndonga iku ojo langsung njaluk, tapi puji dulu Allah. Baru kemudian kita minta kepada Allah. Nah, hadirin hadirat, adik-adik yang kami banggakan, kemudian terusannya tadi itu kelebihan orang puasa Ramadan. Wa amaluhu mustajabun, yang keempat ya. Wa amaluhu mustajabun, dan amal perbuatannya orang yang puasa, amal solehnya ya, wa amaluhu mudha'afun, mohon maaf ya. Amal solehnya orang yang puasa itu dilipat gandakan oleh Allah. Mudha'afun, dilipat gandakan oleh Allah. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah, hadis qudsi, berarti ini firman Allah ya, melalui Rasulullah. Kullu hasanatin bi asyri amsalha ila sab'i mi'ati dhifin. Kata Allah dalam hadis qudsi ya, setiap kebaikan itu akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah dari 10 sampai 700 kali lipat. Jadi kalau kita melakukan kebaikan, itu amal kebaikan kita itu pahalanya akan dilipat gandakan oleh Allah antara 10 sampai 700 kali lipat. Illa shaum, kecuali puasa. As-shaumu li wa ana ajzi bihi. Puasa itu milikku dan aku sendiri yang akan memberikan balasan pada orang yang puasa. Artinya apa? Amal soleh yang lain mungkin dilipat gandakan oleh Allah maksimal 700 kali lipat. Tapi kalau puasa bisa jauh lebih banyak daripada 700 kali lipat. Amal ibadah kita pada bulan Ramadan ini bisa dilipat gandakan oleh Allah tanpa batas. Sholatnya podo 2 rakaat. Tapi kalau dilakukan di dalam bulan Ramadan, pahalanya jauh lebih banyak daripada di luar bulan Ramadan.
sedekah podo, infaknya sama 1.000 2.000. Tapi kalau itu dibayarkan pada bulan Ramadan, itu pahalanya jauh lebih besar, lebih banyak daripada dilakukan di luar bulan Ramadan. Makanya orang-orang itu kalau bayar zakat mal itu kalau tidak pada bulan Ramadan rasanya nggak sreg, nggak mantep. Padahal zakat mal itu tidak harus dibayar pada bulan Ramadan. Zakat mal itu kalau sudah nyampe nisab ukuran dan sudah dimiliki selama setahun haul, maka dia wajib mengeluarkan zakat mal. Tidak peduli bulan Januari, Februari, Maret dan seterusnya, tidak harus bulan Ramadan. Tapi rasanya kurang mantep kalau kita itu bayar zakat tidak pada bulan Ramadan. Akhirnya ya bayarnya pada bulan Ramadan. Ya, tidak apa-apa karena memang ini bagian dari motivasi. Ya, motivasi bagaimana kita mau melaksanakan perintah Allah berupa zakat itu. Karena sebenarnya ngincernya ya tadi itu bagaimana agar amal perbuatan ini dilipat gandakan secara maksimal oleh Allah Subhanahu wa taala karena dilaksanakan pada bulan Ramadan. Hadirin hadirat Bapak Ibu Dewan Guru yang saya hormati dan adik-adik siswa yang kami banggakan, ya. Ini poin kedua, ya. Ramadan adalah bulan yang mulia. Kalau pertama tadi kita gembira masuk bulan Ramadan, poin yang kedua kita harus yakin dan memanfaatkan karena bulan Ramadan ini adalah bulan yang mulia. Yang ketiga, kita harus bisa mengukur keberhasilan kita pada bulan Ramadan ini. Karena Ramadan itu kita diperintahkan oleh Allah bukan sekedar puasa terus selesai begitu saja, tidak. Allah memerintahkan kita puasa bulan Ramadan itu bukan tanpa tujuan. Dalam surah Al-Baqarah 183 yang insya Allah ini semua orang sering dengar, ayat perintah kita puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan orang-orang terdahulu, ya. La'allakum tattaqun. Ending dari ayat ini adalah la'allakum tattaqun. Kita diperintahkan puasa itu agar kita semakin bertakwa kepada Allah. Jadi tujuan utama kita puasa Ramadan ini agar kita semakin bertakwa. Ini inti dari ceramah saya ini ya, adik-adik ya. Jadi inti dari puasa kita itu sebenarnya adalah agar kita ini semakin bertakwa kepada Allah. Bahasa gampangannya begini, kok kita ini puasa pada bulan Ramadan sebulan penuh, kok justru malah jauh dari Allah? Berarti puasa kita nggak berhasil. Tujuannya kita puasa ini agar semakin takwa sama Allah. Ngukurnya sederhana. Contoh begini, kalau sebelum puasa kemarin kita itu males sholat, terus setelah puasa ini dan seterusnya kita kok jadi rajin sholat, itu indikasi tanda puasa kita berhasil. Sebelum puasa kemarin kita sama orang tua kok kurang berbakti, disuruh sering nolak, dipanggil sering gak segera datang, sering nggak nurut perintah orang tua umpama. Lo terus setelah Ramadan ini dan seterusnya kok ternyata kita semakin berbakti pada orang tua, maka itu indikasi puasa Ramadan kita tahun ini berhasil diterima oleh Allah.
Yang sebelum Ramadan kemarin malas ngaji, malas buka Quran, setelah Ramadan ini ternyata dia jadi rajin buka Quran, ngaji Quran, itu indikasi juga puasanya berhasil. Karena dia semakin takwa kepada Allah. Tapi sebaliknya, kalau ada orang yang sebelum Ramadan kemarin rajin jamaah, rajin sholat, rajin ngaji Quran, kemudian setelah Ramadan ini justru dia menjauh dari Allah, malas ngaji, malas jamaah, na'udzubillah min dzalik. Itu menunjukkan puasa kita belum berhasil diterima oleh Allah. Karena jelas di situ ayatnya la'allakum tattaqun, kita puasa adalah agar kita semakin bertakwa kepada Allah. Hadirin hadirat yang kami hormati, adik-adik yang kami banggakan, kaitannya dengan takwa ini dihubungkan dengan puasa. Ya, ini ada artinya, jangan dikira nggak ada artinya itu. Takwa itu kan terdiri dari 4 huruf, ta, qaf, wawu, ya. Ya, takwa. Ya, yang belakang itu berubah jadi alif karena jatuh setelah fathah kalau dalam tata bahasa Arab begitu. Ta, qaf, wawu, ya. Ini kalau dihubungkan dengan puasa, masing-masing ada maknanya. Kata takwa pertama huruf ta. Ya. Ta itu dimaknai, diartikan dengan kata tawadhu. Ini takwa kalau dihubungkan dengan puasa begitu. Tawadhu, rendah hati, tidak sombong. Itu tawadhu. Jadi puasa kita kemarin atau sekarang ini ya, ini mengajarkan kita untuk mempunyai sifat dan sikap tawadhu dalam kehidupan kita. Kenapa demikian? Karena puasa ini seolah-olah melatih kita merasakan bagaimana rasanya orang yang kelaparan. Melatih kita merasakan bagaimana rasanya orang yang sulit makan. Maka pada akhirnya kita diharapkan mempunyai kepedulian sosial terhadap mereka yang membutuhkan. Ini penting adik-adik ya, bahwa Islam itu tidak hanya diukur dari ketauhidan individual hubungan kita dengan Allah, hablum minallah, tapi juga diukur dengan ketauhidan sosial, hablum minan nas, bagaimana hubungan kita dengan sesama manusia. Puasa itu kelihatannya hablum minallah, hubungan kita dengan Allah karena kita melaksanakan perintah Allah. Tapi di dalamnya banyak sekali nilai-nilai hablum minan nas yang bisa kita ambil. Ya termasuk ini, takwa tawadhu ini. Puasa ini mengajarkan kita tawadhu, rendah hati, tidak sombong terhadap sesama. Kemudian kita mau menyisihkan sebagian harta benda kita pada mereka yang membutuhkan. Mohon maaf kalau kita bicara sedekah, infak, itu kita ini kadang-kadang masih menghitung secara matematis. Padahal rezeki nggak bisa dihitung secara matematika. Secara matematika kita punya uang 10.000, kita infakkan 1.000, tinggal 9.000, itu matematika. Tapi rezeki kita belum tentu tinggal 9.000. Ya. Jadi jangan disamakan rezeki dengan gaji. Mungkin kalau gaji bisa dihitung secara matematis. Bapaknya gajinya 4 juta, ibunya gajinya 4 juta, matematika jumlahnya 8 juta. Tapi rezeki belum tentu 8 juta. Wong ada juga yang bapaknya gaji 4 juta, ibunya 4 juta, pulang habis sama sekali, nggak tersisa, itu banyak. Ya. Maka sama dengan ini, ketika puasa mengajarkan kita tawadhu,
kita membantu mereka sesama yang membutuhkan, kita sisihkan sebagian harta benda kita untuk mereka. Dan itu tidak mengurangi harta benda kita pada hakikatnya. Makanya Rasulullah memberikan motivasi pada kita dalam hadis sahihnya ini. Mana qasad shadaqatun min malin. Sedekah itu tidak mengurangi harta benda kita. Justru itu menambah keberkahan harta benda kita. Ini perspektif rezeki yang tidak bisa dihitung secara matematis. Ya. Kalau tadi 10.000 diinfakkan 1.000, tinggal 9.000 itu matematika. Tapi secara rezeki belum tentu. Bisa jadi dia semakin banyak itu. Sehingga tidak ada ceritanya ada orang rajin infak terus jatuh miskin, itu nggak ada ceritanya. Melarat goro-goro infak gak ono. Kecuali kalau zakat, infak, sedekahnya dia bukan karena Allah. Kalau seperti itu ya banyak. Tetapi kalau dia infak sedekahnya fisabilillah, benar-benar niat karena Allah, ibtigha wajhillah, niat karena Allah, maka tidak ada ceritanya orang seperti itu jatuh miskin gara-gara infak sedekah. Baik, ini yang pertama, bahwa tujuan kita puasa adalah agar kita bertakwa. Takwa huruf ta yang pertama adalah tawadhu. Kita puasa agar kita tidak sombong dengan sesama. Yang kedua, dari kata takwa adalah huruf qaf, dimaknai dengan qanaah. Qaf itu qanaah. Qanaah itu menerima pemberian Allah dengan ikhlas. Kalau bahasa Jawanya neriman ing pandum, ya, itu qanaah. Menerima pemberian dari Allah berapapun itu dengan ikhlas. Dan qanaah ini akan kita dapatkan kalau kita benar-benar meresapi, memahami puasa yang kita lakukan pada bulan Ramadan ini. Kenapa puasa mengajarkan kita qanaah? Karena ketika kita puasa, apalagi ketika menjelang maghrib gitu kan, habis asar, dalam pikiran kita nanti kalau maghrib saya akan makan ini, akan minum ini, macam-macam. Sehingga ketika dia beli makanan minuman, waduh, apapun dia beli, karena pikiran dia nanti kalau maghrib saya akan makan ini, minum ini, macam-macam. Ono ote-ote disimpen, ono tahu isi disimpen, gedang goreng disimpen. Pikirannya hanya satu, nanti kalau sudah berbuka saya makan. Minum juga begitu, es teh, es teler, es tahu, es buah, macam-macam dikumpul, no. Pikirannya hanya satu, nanti kalau berbuka dia makan, dia minum. Tetapi hadirin hadirat adik-adik, ketika maghrib tiba, coba berapa makanan, minuman yang bisa kita masukkan ke dalam tubuh kita? Sangat terbatas sekali. Berapa makanan minuman yang bisa kita masukkan ke dalam tubuh kita? Yang tadi siang kita angan-angan, kita akan makan ini, kita akan minum ini, ternyata setelah waktunya berbuka tiba, toh hanya ada sekian makanan saja yang mampu kita masukkan dalam perut kita. Hanya berapa minuman yang bisa kita masukkan dalam perut kita. Selebihnya kadang-kadang kita nggak mampu lagi untuk makan, untuk minum lagi. Ini menunjukkan bahwa manusia itu lebih besar kemauannya daripada kemampuannya. Ini mengajarkan pada kita, ya, seolah-olah Allah bilang sama kita, iku lho modele menungso. Sadurunge buka wis arep-arep mangan ngene mangan ngono, tapi ketika berbuka, berapa makanan yang dia biasa masukkan ke dalam perutnya? Enggak imbang. Nah, ini sebenarnya mengajarkan kita untuk qanaah, menerima pemberian Allah dengan ikhlas. Berapapun yang diberikan oleh Allah, kita harus menerima dengan ikhlas.
Ya karena manusia itu kalau nuruti keharap ya nggak akan habis-habisnya. Orang sudah punya sepeda ontel, pengen punya sepeda motor. Sudah punya sepeda motor, pengen punya mobil. Kalau dituruti sudah punya mobil, nanti pengen punya kereta api. Sudah dituruti umpama punya kereta api, nanti pengen lagi punya pesawat. Sudah punya pesawat, pasti pengen lagi, pengen terus, nuruti keharap, nuruti keinginan, pasti nggak akan henti-hentinya. Makanya Rasulullah mengingatkan, menungsoiku, ya manusia itu, kalau punya 1 jurang emas, umpama, dia tidak akan puas-puasnya sebelum memiliki 2 jurang emas. Sudah punya 2 jurang emas, dia tidak akan puas-puasnya sebelum memiliki 3 jurang emas, terus begitu. Makanya nuruti karep ya nggak akan ada habis-habisnya. Sehingga kita perlu adanya qanaah dalam diri kita. Dan qanaah ini yang hadirin hadirat dan adik-adik, dari qanaah inilah kita akan mudah mensyukuri nikmat yang diberikan Allah pada kita. Kalau kita nggak punya qanaah, sulit kita mensyukuri nikmat Allah. Dan kalau sudah tidak qanaah, kita tidak akan merasakan bahagia. Isinya susah toh, isinya kurang terus. Makanya qanaah ini salah satu kunci kita merasakan kebahagiaan di dunia ini. Sehingga dalam hadis sahih Rasulullah menyampaikan, laisal ghina an kathratil ardi walakinnal ghina ghinan nafsi. Yang dinamakan orang kaya itu bukan karena banyak harta benda, tetapi orang kaya adalah orang yang kaya jiwanya, qanaah dalam dirinya, neriman ing bantu. Kalau tidak punya qanaah, berapapun harta benda yang dia miliki, dia tidak akan merasa kaya. Tetapi bagi mereka yang qanaah, walaupun harta bendanya sedikit, karena dia merasakan menerima pemberian Allah dengan ikhlas dan mensyukuri pemberian Allah itu, maka dia pun akan merasakan kaya. Maka betul yang disampaikan oleh Rasulullah, orang kaya bukan karena harta benda yang melimpah, tetapi orang kaya adalah yang kaya hatinya karena mau qanaah dan mensyukuri yang diberikan oleh Allah pada dirinya. Baik, ini yang kedua, puasa mengajarkan kita memiliki sifat dan sikap qanaah. Yang ketiga, dari kata takwa adalah huruf wawu. Wawu itu dimaknai, diartikan dengan warok. Warok ini bukan warok Ponorogo ya. Ya. Tapi warok di sini orang yang bisa menjaga dirinya dari hal-hal yang syubhat, dari hal-hal yang belum jelas kehalalannya. Ya. Puasa melatih kita mempunyai sikap dan sifat warok. Kenapa? Karena ketika kita puasa, kita dilatih oleh Allah untuk bisa menahan makanan minuman masuk ke dalam perut kita, walaupun makanan minuman itu termasuk halal. Nasi goreng itu halal, tapi nek jam segini kita disuruh makan, kita mampu menolak. Nah, mohon maaf, saya puasa. Sorry aku puasa yo. Es teh itu halal. Tapi kalau jam segini siang hari kita puasa ditawari es teh, kita mampu menolak kok. Puasa ya. Kita mampu menolak. Makanan minuman yang halal itu dihidangkan pada kita pada bulan Ramadan, kita mampu menolak walaupun halal. Maka logikanya apa? Logikanya, kalau kita mampu menolak makanan minuman walaupun itu halal, maka mestinya kita harus lebih mampu lagi menolak makanan minuman rezeki yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat adik-adik yang kami hormati, kami banggakan, kalau kita bicara halal haram itu ngeri kita. Kadang saya berpikir, kenapa sekarang terjadi degradasi moral, ya, kenakalan remaja,
Menurut saya salah satu sebabnya adalah karena orang kita sudah tidak peduli pada halal haram lagi. Kenapa saya bilang begitu? Karena ketidakpedulian kita terhadap halal haram itu menentukan sikap dan sifat generasi kita selanjutnya. Dalam Al-Quran surah Al-Mu'minun 51 Allah berfirman, ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibati wa'malu sholihan. Wahai para rasul, makanlah minuman, makanan, rezeki yang halal, wa'malu sholihan, dan beramal solihlah kalian. Ini yang menjadi khitab, mukhotob, atau yang dipanggil adalah Rasul, tapi yang dimaksudkan adalah juga termasuk umatnya Rasul. Ya. Dalam tafsir Al-Marughi di sana dijelaskan, wa in kana muwajjahan ilal anbiya fa inna umamahum tabi'alahu. Walaupun yang dipanggil di sini adalah para nabi, tapi yang dimaksudkan adalah umatnya nabi, termasuk kita. Apa kata Allah? Wahai orang-orang yang beriman, maksudnya begitu, makanlah yang halal, minumlah yang halal, terimalah rezeki yang halal, wa'malu sholihan, dan beramal solihlah kalian. Ini mempunyai hubungan kausalitas, hubungan sebab akibat. Orang itu akan mudah melakukan amal soleh kalau makanan, minuman, rezekinya halal. Tapi sebaliknya kalau makanan, minuman, rezekinya haram, jangan harap dia mudah melakukan amal soleh. Dan itu sudah diterjemahkan oleh Rasulullah dalam hadisnya. Beliau mengatakan al-ma'datu haudul badan. Perut ini seperti telaganya badan. Wal uruku 'alaiha waridah, otot-otot urat syaraf yang mengalir ke seluruh anggota tubuh kita itu muaranya ada pada perut kita. Wa idza sahhat al-ma'datu, kalau perut ini kita isi dengan makanan, minuman, rezeki yang halal, maka sadarat al-uruku bisihah, otot-otot kita, urat syaraf kita pun bekerja dengan baik. Otot yang ke kaki bekerja dengan baik sehingga kaki diajak melangkah ke masjid gampang. Urat syaraf yang ke mata bekerja dengan baik sehingga mata diajak melihat Quran pun gampang. Urat syaraf yang ke bibir bekerja dengan baik sehingga bibir diajak zikir pun mudah. Tapi sebaliknya kata Rasulullah, wa idza saqamat sadarat bisaqami. Kalau perut ini diisi dengan makanan, minuman, rezeki yang diharamkan oleh Allah, maka otot-otot kita, urat syaraf kita bekerja dengan jelek. Amal soleh berat. Tangan diajak memberikan sodako, infak sodako, berat. Di sini pengen ngampleng uang tok. Mulut ya diajak zikir, berat. Pengennya misuh tok. Ya. Amal soleh berat kita lakukan kalau di dalam perut kita masih banyak makanan, minuman, rezeki yang diharamkan oleh Allah. Makanya sekali lagi kadang kita berpikir jangan-jangan degradasi moral, kenakalan remaja dan lain sebagainya. Itu salah satu sebabnya adalah karena mereka dicekoi dengan makanan, minuman, rezeki yang diharamkan oleh Allah. Hadirin hadirat dan adik-adik yang kami hormati, kami banggakan, betapa kalau kita baca sejarah zaman dulu, para ulama dulu begitu hati-hati dalam masalah halal haramnya makanan, minuman, dan rezeki. Mungkin adik-adik juga pernah dengar cerita bagaimana ada seseorang yang menemukan buah, semacam buah apel begitu di sungai, hanyut di sungai. Dia ambil, dia makan. Setelah itu dia mikir, jangan-jangan gak halal ini. Jangan-jangan yang punya ini gak ridho, gak ikhlas. Padahal itu buah yang sudah hanyut, kalau bahasa kita itu sudah buah buangan, itu kita boleh mengambil, itu bahasa kita. Tapi karena orang ini sangat hati-hati, jangan sampai makanan minuman yang masuk ke dalam perutnya ini haram, rezekinya yang masuk haram, dia mikir jangan-jangan yang punya buah ini gak ikhlas. Akhirnya dia nyari siapa yang punya buah ini, coba itu ditelusuri sungai, cari, setelah ketemu dia minta keikhlasannya.
yang sudah terlanjur dia makan buahnya. Si pemiliknya bilang, boleh dimakan dan saya ikhlaskan, tapi dengan syarat kamu harus menikahi putriku. Ya, ceritanya begitu. Ya, kalau putrinya ketika itu yang diceritakan cantik, ya, menyenangkan, mungkin senang disuruh menikahi. Tapi ternyata menurut si pemilik buah tadi itu, putrinya ini cacat, buta, tuli, ya, cacat anggota tubuhnya. Tetapi karena orang itu pokoknya dapat ridhonya, dapat ikhlasnya, nggak peduli, walaupun cacat, syaratnya harus menikahi, ya sudah, kita nikahi, pokoknya dapat keikhlasan. Ya akhirnya menikah dia sama putrinya itu, sehingga diikhlaskan buah yang sudah terlanjur dimakan tadi. Nah, orang dulu seperti itu, saking hati-hatinya, makanya nggak heran anaknya jadi ulama besar, Imam Syafi'i. Orang dulu begitu, hati-hati dalam menerima makanan, minuman, dan rezeki. Makanya anaknya hebat-hebat. Walaupun mungkin anaknya nggak pernah sekolah, tetapi secara etika, moral, akhlak mereka luar biasa. Bisa kita banggakan. Tetapi zaman sekarang betapa banyaknya kenakalan remaja, degradasi moral, dan lain sebagainya. Jangan-jangan itu disebabkan karena kita kurang peduli terhadap halal haramnya makanan, minuman, dan rezeki kita. Makanya puasa Ramadan ini salah satu hikmahnya adalah mengajarkan kita untuk mempunyai sikap dan sifat warok, menjaga diri dari hal-hal yang syubhat, apalagi hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat, adik-adik yang kami banggakan, yang keempat dari kata takwa adalah huruf ya. Ya, yang diartikan dimaknai dengan yakin. Bahwa puasa melatih diri kita untuk mempunyai sikap dan sifat yakin bahwa Allah selalu bersama dengan kita. Kenapa demikian? Karena puasa berbeda dengan ibadah-ibadah yang lain. Kalau kita sholat bisa nunjukkan kepada saudara kita, kita sholat dengan cara melakukan sholat di hadapan saudara kita. Kita tunjukkan sholat di hadapan teman kita. Kita tunjukkan kita sudah sholat. Ibadah haji kita bisa nunjukkan tetangga kita kalau kita berangkat haji ke Mekah, ke Madinah. Zakat kita bisa menunjukkan saudara kita, ini loh kita zakat, kita bayar zakat, kontan, kelihatan. Tapi kalau sudah puasa, tidak ada yang tahu kecuali Allah dan kita sendiri. Ketika kita keluar, kita bisa bilang sama tetangga kita, saya puasa. Tapi ketika masuk rumah, kita minum. Nggak ada yang tahu kecuali Allah dan kita. Maka orang yang puasa itu adalah orang yang mempunyai keyakinan yang kuat dalam dirinya bahwa Allah selalu bersama dengan dirinya. Dimanapun dia berada dan kapanpun juga kita ada. Sehingga tidak gampang. Orang puasa itu sebenarnya tidak gampang. Kalau hanya sekedar pencitraan, gampang kita bilang aja ke orang-orang kita puasa sambil bibirnya kering gitu kan ya, sambil berlagak kita lemes gitu, kita bisa. Masuk kamar kita minum nggak ada yang tahu. Tapi bagi orang yang beriman benar, ya, walaupun dia sendirian, dia nggak akan berani minum. Walaupun dia di kamar sendirian, ada makanan yang lezat, dia nggak berani makan. Kenapa? Karena dia merasa tetangga nggak ngelihat, teman nggak ngelihat, tapi Allah melihat kita. Maka tidak berani dia melakukan kesalahan yang bisa membatalkan puasa. Hadirin hadirat dan adik-adik yang kami banggakan, ini penting ya. Penting bagaimana kita yakin Allah bersama dengan kita. Ini sangat penting. Makanya ukuran kebaikan, ihsan ya, kebaikan itu kata Rasulullah kan anta'budullah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Yang namanya ihsan, yang namanya kebaikan itu adalah ketika kita melakukan ibadah, ketika kita melakukan aktivitas apapun,
kita merasa kita melihat Allah, kita merasa di hadapan Allah. Fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Kalau kita tidak bisa merasa melihat Allah, maka yakinlah Allah lah yang melihat kita. Inilah kalau dalam bahasa saya menghadirkan Allah dalam kehidupan kita. Dan ini kunci kebaikan. Pengawasan yang built-in menyatu dalam diri kita adalah meyakini bahwa Allah selalu bersama dengan kita. Kalau kita meyakini Allah selalu bersama dengan kita, maka kita akan maksimal ketika melakukan kebaikan, dan kita pun akan berpikir 1000 kali ketika kita mau melakukan kemaksiatan, kesalahan, salah dan dosa. Maka saya berpesan untuk diri saya sendiri dan hadirin hadirat semua, mari kita hadirkan Allah dalam kehidupan kita sehingga perilaku kita bisa terjaga, ya, kebaikan kita bisa maksimal, kejelekan kita bisa minimal, bahkan kita hilangkan dari kehidupan kita. Dan puasa melatih untuk itu, karena puasa mempunyai pembelajaran yakin bahwa Allah bersama dengan kita. Hadirin hadirat yang kami hormati, adik-adik yang kami banggakan, 3 poin ini yang harus kita pahami dalam pertemuan kali ini. Ya, yang pertama, kita harus bahagia, gembira dengan datangnya bulan Ramadan, karena ini adalah bulan mulia. Yang kedua, Ramadan ini bulan yang sangat hebat, bulan yang begitu luar biasa, ya, diantaranya karena amal ibadah kita pada bulan Ramadan ini dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga, kita bulan Ramadan ini puasa pasti ada tujuan, pasti ada maksudnya. Dan maksud dari tujuan puasa adalah agar kita semakin bertakwa kepada Allah. Pemahaman takwa bisa kita lihat bagaimana kehidupan kita, baik yang terkait dengan hablum minallah maupun yang terkait dengan hablum minannas. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan puasa kita, ibadah kita, bacaan ngaji kita, bacaan Quran kita, termasuk tarawih kita, zakat, infak, sedekah kita di bulan Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf kalau ada kurangnya. Saya kira cukup sekian. Ihdinas siratal mustaqim. Ana qadi wa anta sami wallahul hadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan tiba, Ramadan tiba. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Dan semoga setiap jiwa diberikan ampunan.